Bab 76, di pusat kota Qinghai. Setelah menghancurkan 3 markas cabang organisasi Topeng Merah, tidak membuat Liman Setiawan berpuas diri dengan pencapaiannya itu. Justru keesokan paginya ia masih melakukan penyerangan kedua markas cabang lainnya dengan membagi seluruh kekuatan gerbang naga menjadi 2 kelompok. Penyerangan ini sama seperti sebelumnya dan berjalan sesuai dengan rencana. Kehancuran markas cabang organisasi Topeng Merah berjalan lebih cepat dari yang direncanakan mengingat emosi Liman Setiawan yang semakin bergejolak melihat kelakuan para anggota organisasi tersebut. Dengan total 5 kehancuran markas cabang, kini kekuatan organisasi Topeng Merah sudah berkurang jauh. Sudah lebih dari setengah kekuatannya dilumpuhkan, menyisakan 2 markas cabang lainnya yang juga akan diratakan sejajar dengan tanah dalam waktu dekat. Liman Setiawan sengaja melakukan hal ini, apalagi informasi yang ia dapatkan jika pimpinan utama mereka sedang tidak ada di tempat sehingga memuluskan jalan Liman Setiawan dalam menjalankan aksinya. Kehancuran markas organisasi Topeng Merah yang baru saja terjadi juga merupakan sesuatu hal yang paling dicemaskan oleh Tang Xixun beberapa waktu terakhir, hanya saja ia tidak menduga waktunya akan secepat ini. 1 bulan setelahnya, markas cabang organisasi Topeng Merah pun benar-benar bersih dari kota Qinghai, membuat nama gerbang naga semakin melambung dan disegani oleh seluruh penduduk kota Qinghai. Kendati demikian nama Liman Setiawan tidak terdengar, hanya nama Ruslian dan juga kelima pendekar dewa yang kini bergelar 5 penjaga naga. Gelar ini dibuat oleh Liman Setiawan sendiri untuk menandakan punggawa tertinggi gerbang naga. Setiap dari mereka ibarat tetua yang memiliki hak suara dalam pengembangan gerbang naga di masa depan. Sekarang apakah kita akan mencari markas utama mereka? Tanya Ruslian penuh semangat. Tidak usah, aku yakin mereka sudah mengetahui jika kita akan mencarinya. Saat ini sebaiknya kita beristirahat sambil meningkatkan kekuatan, ditambah aku juga mesti memikirkan untuk mencari praktisi pengobatan untuk mengumpulkan bahan-bahan herbal berkualitas yang banyak terdapat di kota ini, ucap Liman Setiawan menyampaikan rencananya. Bukankah sudah ada paviliun keluarga Yun? Tanya Ruslian dengan ekspresi bingung. Kerjasama dengan mereka tetap berjalan, sampai kapanpun aku tidak akan melupakan peran penting keluarga Yun, ucap Liman Setiawan. Gerbang naga tetap membeli bahan herbal berkualitas dari paviliun keluarga Yun, adapun untuk memberikan identitas khusus terhadap gerbang naga aku akan membuat obat yang hanya dikeluarkan oleh gerbang naga, lanjut Liman Setiawan menyampaikan rencananya. Oh begitu, aku mengerti sekarang, jawab Ruslian sambil mengangguk pelan. Apakah itu berarti kita akan memiliki ciri khas di bidang lainnya? Tanya Ruslian penasaran. Ya, tentu saja. Dalam bidang bela diri kita harus memiliki teknik khusus yang hanya boleh digunakan oleh anggota gerbang naga. Hal ini juga untuk membedakan kita yang berasal dari Akademi Walet Jingga untuk tidak menyebarkan kepada orang luar, jawab Liman Setiawan dengan serius. Apakah berarti kita seperti sekte bela diri? Tanya Ruslian. Bisa dikatakan seperti itu, tetapi bersifat lebih luas lagi. Gerbang naga sudah waktunya menunjukkan keberadaannya melalui peran langsung di kehidupan masyarakat, jawab Liman Setiawan penuh semangat. Ternyata kau memang sudah merencanakan ini dengan sangat matang, sepertinya aku mengerti dengan keberadaanku sebenarnya di tempat ini, ujar Ruslian dengan sedikit lebih serius. Liman Setiawan mengerutkan dahinya, merasa Ruslian akan mengatakan sesuatu yang konyol. Bagaimana menurutmu? Tanya Liman Setiawan. Aku akan menjaga dan memastikan keamanan 2 Nyonya Setiawan, begitu kan? Ujar Ruslian dengan nada bergurau. Liman Setiawan menarik napas dalam-dalam. Ketika ia ingin membalas ucapan jahil sahabatnya tersebut, ia sudah melihat Ruslian berlari dengan cepat meninggalkan dirinya. 2 Nyonya Setiawan, siapa itu? Pikir Liman Setiawan sambil tersenyum sendiri. Sementara itu waktu pun terus berlalu. Tidak terasa jika Liman Setiawan sudah tinggal di kota Qinghai hampir 1 tahun lebih. Selama periode waktu tertentu perkembangan kekuatannya pun tidak terlalu signifikan mengingat sumber daya yang dibutuhkan semakin meningkat. Kini di usianya yang sudah 22 tahun, semakin terlihat kedewasaannya serta bentuk fisiknya yang semakin sempurna seiring peningkatan kualitas tulangnya dan juga ranah kultivasinya. Dengan kekuatan alam suci tahap akhir, ia merasakan kendala saat ingin memasuki ranah pendekar alam dewa. Ginseng darah yang selalu ia konsumsi pun tidak lagi berefek seperti sebelumnya. Ginseng yang kini didapatkan dari Mimi Yun itu hanya mampu berfungsi menguatkan organ dalam lainnya. Di sisi lain perkembangan Ruslian semakin pesat, kekuatannya dalam 1 tahun terakhir sudah memasuki ranah pendekar alam roh.
Sebagai penanggung jawab gerbang naga kota Qinghai, ia begitu bekerja keras untuk menyesuaikan dirinya. Ditambah dengan keberadaan 5 penjaga naga, maka hal itu semakin kuat memacu semangat Ruslian berlatih. Pada kenyataannya, perkembangan gerbang naga kota Qinghai lebih cepat ketimbang gerbang naga kota Qiancheng. Di kota tersebut, gerbang naga yang pertama kali dirintis masih memfokuskan pembangunan infrastruktur yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, ia juga masih memikirkan rencana khusus untuk mendirikan paviliun alkemis yang akan ia dedikasikan untuk Hendrik yang merupakan guru alkemisnya di kehidupan yang lalu. Saat ini Hendrik sendiri masih tercatat sebagai seorang diaken di Akademi Walet Jingga. Ilmu pengobatan yang ia pelajari kelak akan mengguncang alam langit hingga menarik minat Kaisar Harry Liu. Liman Setiawan tentu tidak ingin Hendrik mengalami hal serupa seperti sebelumnya. Dengan berada di gerbang naga maka keselamatannya akan terjamin. Lewat beberapa kesempatan juga, Liman Setiawan mengirimkan seseorang untuk menuju kota Qiancheng dan melakukan pertukaran informasi. Bahkan 2 orang kepercayaannya Fu Zhao dan Fu Zhaocheng datang secara bergantian ke kota Qinghai untuk memberikan laporan pada Liman Setiawan. Tok, tok, tok. Pada saat ini terdengar suara ketukan pintu. Seorang pelayan pribadi Liman Setiawan hendak memberi laporan. "Ada apa?" tanya Liman Setiawan sesaat kemudian setelah membuka pintu kamarnya. "Maaf mengganggu Tuan Muda. Di ruang tamu ada Nona Nuhome datang berkunjung," ucap pelayan tersebut dengan ramah. "Baiklah, aku akan menemuinya." Liman Setiawan kemudian berjalan menuju ruang tamu. Tiba di ruangan mewah dan cukup luas tersebut, Liman Setiawan melihat sosok cantik Nuhome yang kini datang sendiri tanpa ditemani oleh si Ekian. "Apa kabarmu Nona Nu?" sapa Liman Setiawan sambil tersenyum ramah. "Apakah kau memperlakukan Nona Yun seperti ini juga?" tanya Nuhome menyikapi sikap Liman Setiawan yang menurutnya terlalu formal. "Tidak juga, kebetulan kami sering berinteraksi satu sama lain jadi hubungan kami lebih cair," ujar Liman Setiawan dengan berterus terang. Bab 77. "Oh seperti itu, pantas saja kau tidak pernah menghubungiku," balas Nuhome dengan nada agak ketus. "Maaf, akhir-akhir ini banyak hal yang harus kulakukan. Bagaimana jika hari ini aku mentraktirmu?" ucap Liman Setiawan dengan cepat dan berkata dengan ajakan yang tulus. Liman Setiawan jelas memahami kondisi Nuhome yang menurutnya memiliki karakter unik tersebut. Butuh pemahaman mendalam bagi Liman Setiawan ketika menghadapinya. "Nah begitu dong, itu baru sikap seorang pria," ujar Nuhome sambil tersenyum ceria. "Wanita benar-benar ras terkuat dimanapun ia berada," gumam Liman Setiawan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia sendiri sejak awal tidak memiliki kedekatan khusus dengan sosok nona muda dari keluarga Nu tersebut, tetapi di sisi lain hubungan keduanya juga tidak saling merugikan. Berbeda dengan Nini Yun yang sejak awal berhubungan baik dalam hal bisnis penjualan bahan-bahan herbal dan pil berkualitas. Sejak pil pemuliki dipasarkan oleh keluarga Yun dengan sangat ketat, kekuatan mereka juga naik dengan signifikan dan diyakini pada saat ini hampir menggeser posisi keluarga Nu di posisi pertama. Ditambah dengan hubungan baik antara paviliun keluarga Yun dengan paviliun gerbang naga maka posisinya menjadi semakin kokoh. Tidak lama kemudian, Liman Setiawan segera memimpin jalan untuk menuju sebuah kereta kuda yang akan membawa mereka ke salah satu rumah makan termewah di pusat kota Qinghai. Pada saat seperti ini tidak akan ada yang menyangka jika Liman Setiawan merupakan seorang murid yang sedang menjalankan misi dari sebuah akademi bela diri. "Bisakah aku meminta bantuanmu?" ucap Nuhome saat keduanya berada di dalam kereta kuda. "Katakan saja, jangan pernah sungkan," ucap Liman Setiawan bersungguh-sungguh. "Aku ingin kamu berpura-pura jadi kekasihku," ucap Nuhome dengan kepala tertunduk malu. Liman Setiawan terdiam sejenak lalu mengangguk. "Baiklah, kali ini aku akan membantumu." "Hah, benarkah itu? Aku sangat berterima kasih atas hal ini," ucap Nuhome dengan senyum lebar. Entah sejak kapan ia bisa tersenyum seperti ini, ia merasakan ada perasaan hangat mesti ia tahu jika ini hanyalah permintaan yang kepura-puraan saja. "Ya, meski beberapa orang berubah dalam beberapa hal tetapi aku tidak akan pernah berubah," ujar Liman Setiawan di mana pikirannya melayang pada sosok Windy Fei. "Maafkan aku karena telah merepotkanmu," ucap Nuhome sambil tersenyum kecut. Selanjutnya ia menjelaskan kepada Liman Setiawan terkait situasi keluarganya dan juga dirinya yang akan dijodohkan dengan tuan muda keluarga Lin yang bernama Lin Tingji. Liman Setiawan hanya menghela napas dalam-dalam. Bukannya ia tidak tahu masalah ini, melainkan ia tidak mau bersinggungan dengan tetua Numeilan yang juga merupakan seseorang yang memiliki peranan di Akademi Walet Jingga.
Sebelumnya ia sudah bersinggungan dengan tetua William Setiawan, jika ini ditambahkan lagi ia khawatir akan menyulitkan posisi gurunya di akademi. Selama di dalam perjalanan Nuhume beberapa kali melirik ke arah Liman Setiawan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak memiliki keberanian yang cukup saat pria di depannya tersebut tersenyum dan memiliki pesona yang sangat menawan. Sehingga perjalanan yang tidak begitu jauh itu pun dilalui dengan sikap diam dengan sedikit canggung. Beberapa saat kemudian, restoran Chivan. Ini adalah rumah makan terbaik yang ada di pusat kota Qinghai. Sebelumnya Liman Setiawan juga pernah makan di tempat ini bersama Mimi Yun saat membicarakan beberapa urusan dengan suasana yang lebih santai. Setelah turun dari kereta kudanya mereka berjalan masuk. Secara alami Nuhume menggandeng tangan Liman Setiawan untuk menunjukkan kepada orang-orang demi mendukung sandiwaranya. Apakah tidak masalah seperti ini? Tanya Liman Setiawan menyikapi sikap Nuhume yang tidak seperti biasanya. Tidak masalah. Jika tidak seperti maka bagaimana orang lain akan percaya jika kita sepasang kekasih, ucap Nuhume sambil mendekatkan posisinya dengan wajah memerah. Liman Setiawan menurut dan tidak membantah perkataan gadis tersebut. Ia pun menyesuaikan gestur tubuhnya untuk lebih bisa menerima kondisi kedekatan mereka yang tampak seperti sepasang kekasih. Sesaat mereka akan menuju meja makan khusus di lantai 2, Liman Setiawan melihat dua orang pemuda datang mendekat ke arahnya. Sementara Nuhume yang berada di sebelahnya mengerutkan dahi, ia tidak menyangka jika pada saat ini akan bertemu dengan Lin Tingji yang akan dijodohkan dengannya tersebut. Lin Tingji memakai pakaian mewah berbahan sutra, saat melihat wanita yang tidak asing itu membuatnya bertanya dengan resah. Nuhume, apa yang kau lakukan di sini? Nuhume terdiam sejenak, ia semakin mengencangkan pegangannya pada lengan Liman Setiawan seolah berkata pria di dekatnya adalah miliknya. Aku ingin makan siang bersama kekasihku, ucap Nuhume tanpa ragu. Ia lalu mengenalkan Liman Setiawan di depan Lin Tingji yang saat ini datang bersama dengan salah satu temannya itu. Lin Tingji terlihat sangat marah, ia tidak menyangka akan melihat kelakuan Nuhume yang bisa sedekat itu dengan pria yang menurutnya berada pada level yang berbeda dengan dirinya. Ia melihat ke arah Liman Setiawan dengan tajam, memperhatikan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Apakah pandanganmu sedikit terganggu hingga tidak bisa memilih pasangan yang tepat? Lin Tingji berkata dengan nada mencibir. Nuhume tersenyum tipis dan tidak mengubah posisinya. Lalu ia berkata, menurutku dari berbagai sudut pandang Liman Setiawan berada jauh lebih baik di atasmu. Hahaha, apakah dengan membayar seseorang bisa membuatmu menolak perjodohan kita? Ujar Lin Tingji sambil tertawa mengejek. Hai anak muda, sebaiknya kau jauhi wanitaku atau kau akan menyesal, ancam Lin Tingji menatap ke arah Liman Setiawan dengan dingin. Untuk sesaat Nuhume sedikit panik, ia khawatir jika sandiwaranya akan terbongkar di depan banyak orang. Namun sebelum ia bangkit dari kecemasannya, sebuah tangan yang kokoh merangkul pinggangnya yang ramping dan melihat Liman Setiawan tersenyum dengan tenang. Ayo kita pesan makanan, aku sudah lapar, ajak Liman Setiawan dengan cuek. Nuhume terkejut untuk sejenak, lalu mengangguk dengan patuh saat Liman Setiawan mengajaknya untuk segera menuju ruangan khusus. Kurang ajar, teriak Lin Tingji dengan marah. Lin Tingji mendengus kesal melihat pemandangan wanitanya dirangkul pria lain persis di depan matanya. Apakah kau mengenal pria itu? Tanya Lin Tingji dengan heran pada sahabatnya yang berada di dekatnya. Tidak, tapi aku akan membereskannya untukmu, jawab sahabatnya tersebut. Sesaat berikutnya Liman Setiawan dan Nuhume sudah berada di ruangan khusus. Tempatnya tertata dengan rapi dan memiliki dekorasi yang berbeda dengan ruangan yang terdapat di lantai 1. Selain itu beberapa hidangan pembuka juga sudah disiapkan di atas meja sambil menunggu pesanan utama datang. Bab 78. Setelah memesan beberapa menu makanan, Liman Setiawan segera mengambil gelas dan menuangkan minumannya sendiri dengan santai. Ia juga mengambil beberapa makanan untuk diletakkan di atas piring kosong yang berada di dekatnya. Ia makan dengan santai mengabaikan Nuhume yang saat ini tengah memandanginya dengan seksama. Nuhume masih merasakan kehangatan dari telapak tangan Liman Setiawan seperti yang baru saja menarik dirinya dari lembah jurang yang sangat dalam. Namun ia tidak bisa berpikir banyak saat melihat sikap cuek Liman Setiawan saat ini. Apakah kamu pernah melakukan hal yang sama terhadap Nona Mimi Yun? Tanya Nuhume penuh selidik. Ia belum pernah memintaku untuk menjadi kekasihnya, jadi aku masih menahan diri dari hal seperti itu, jawab Liman Setiawan dengan santai. Aku baru menemukan lelaki yang tidak tahu malu sepertimu, ucap Nuhume sambil mendengus kesal.
Sebagai seorang pria tentu aku memiliki kebebasan sebelum memilih seseorang yang tepat untuk menjadi kekasihku, namun sepertinya hal itu tidak akan kupikirkan lebih dalam untuk beberapa waktu ini, ujar Liman Setiawan sambil mengambil sendok makan. Apakah kau tidak ingin menikahi Nona Mimiyun? Tanya Nuhume dengan penasaran. Sebaiknya kita bicarakan yang lain saja, aku masih lapar, ujar Liman Setiawan berkata sambil mengalihkan topik pembicaraan. Tidak lama kemudian makanan yang mereka pesan akhirnya datang, beberapa menu yang disukai oleh Liman Setiawan pun dengan cepat habis ia lahapnya. Seorang kultivator sepertinya memiliki pil untuk memenuhi nutrisinya, namun ia lebih menikmati suasana seperti ini yang menurutnya lebih menyenangkan. Ngomong-ngomong, apakah aku boleh bekerja sama dengan Gerbang Naga? Tanya Nuhume sesaat ia selesai makan. Untuk itu kau bisa berbicara dengan Ruslian, jawab Liman Setiawan agak formal. Bukankah kau adalah orang yang berada di balik Gerbang Naga? Tanya Nuhume sambil mengernyitkan alisnya. Ya, itu aku. Namun dalam organisasi harus ada prosedur yang dijalani. Jika tidak maka aku akan termasuk orang yang menjilat lidahku sendiri, ujar Liman Setiawan dengan serius. Liman Setiawan selalu menempatkan diri sesuai posisinya, meskipun ia adalah pemimpin sejati Gerbang Naga namun terkait kebijakan teknis akan dipegang oleh pemimpin cabang. Jika ada masalah yang tidak bisa dihadapi oleh seorang pemimpin cabang barulah dirinya campur tangan. Tetapi kendati demikian, Liman Setiawan tetap mengetahui secara umum kegiatan yang dijalankan. Aku kira bisa melaluimu, ucap Nuhume dengan nada tidak bersemangat. Saat ini ia berpikir jika hanya Gerbang Naga lah yang bisa menyelamatkan dirinya, dengan kekuatan 5 penjaga naga yang terkenal maka tetua Numeilan akan berpikir 2 kali jika ingin merebut posisi matriark keluarga Nu. Bahkan awalnya jika Liman Setiawan akan meminta dirinya untuk menjadi istrinya ia tidak akan menolak, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya seperti ini. Untuk menutupi rasa malunya saja ia harus menyembunyikan pertemuan ini dari Siekian yang merupakan pengawal pribadinya, beruntung wanita itu sedang menemui adiknya yang bernama Siesiva. Apa yang menjadi peraturan di Gerbang Naga aku tidak bisa seenaknya merubah, semuanya memiliki proses panjang dan saling keterkaitan, ucap Liman Setiawan menjelaskan permintaan Nuhume. Baiklah jika begitu, aku mengerti. Apakah ada persyaratan khusus yang kalian minta? Tanya Nuhume secara terbuka. Selama kita memiliki pandangan yang sama terhadap keseriusan dalam menjaga wilayah serta membagi kesejahteraan secara adil maka keluarga Nu bisa bekerja sama dengan Gerbang Naga, jawab Liman Setiawan dengan lugas. Ngomong-ngomong, bukankah keluarga kalian mendapatkan dukungan dari Sekte Teratai Ungu? Liman Setiawan kini bergantian bertanya. Bukankah Gerbang Naga memiliki jaringan informasi yang kuat? Tanya Nuhume balik. Itu benar, tetapi aku tidak ingin mendahului dari apa yang kau sampaikan kali ini, ujar Liman Setiawan dengan santai. Di bawah tekanan Jenderal Chandra Liu, Sekte Teratai Ungu tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi dengan kondisi Putri Matriark yang sedang dalam kondisi khusus yang sangat membutuhkan tenaga dalam agar tetap hidup, ungkap Nuhume dengan ekspresi murung. Mendengar cerita yang disampaikan oleh Nuhume membuat Liman Setiawan mengernyitkan dahinya. Di kehidupan sebelumnya ia memang sempat mendengar jika putri ketua Sekte Teratai Ungu tewas karena menderita penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun. Bahkan karena hal itu pula Xie Bingbing mengalami kesedihan mendalam dan mengurung diri hingga beberapa tahun lamanya. Berarti pengawal pribadimu memiliki hubungan dengan ketua Sekte Teratai Ungu? Tanya Liman Setiawan yang baru menyadari sesuatu hal. Benar. Ia adalah anak angkat dari matriark Xie Bingbing, jawab Nuhume sambil mengangguk pelan. Oh seperti itu, Liman Setiawan tidak terlalu banyak mengenal orang-orang seusianya di kehidupan lampau, tentunya ia melewati banyak hal informasi yang saat itu menurutnya tidak penting. Berbeda dengan kali ini, ia menjalani kehidupannya sebagai pria dewasa dan juga sebagai pemimpin organisasi yang baru ia kembangkan. Tidak lama kemudian mereka selesai melakukan makan siang. Keduanya berbincang lebih hangat tidak seperti sebelumnya. Kini Nuhume seperti berdamai dengan keadaan, menerima saran dari Siekian untuk menjadikan Gerbang Naga sebagai mitra keluarga Nu dalam mengatasi tekanan tetua Numeilan yang sebentar lagi akan datang ke kota Qinghai untuk menancapkan pengaruhnya di keluarga Nu. Di luar restoran, Lin Tingji dan beberapa orang yang sebelumnya ia persiapkan untuk memberikan pelajaran kepada Liman Setiawan tampak berdiri dan bersiap menyambut kedatangan Liman Setiawan. Namun pada saat ini, ia melihat 2 sosok agung menuju pintu masuk restoran. Namun dari kejauhan ia melihat pemandangan yang tidak lazim.
Liman Setiawan dan Nuhume baru saja akan keluar restoran, namun tiba-tiba dua orang pria parubaya memperhatikannya dan buru-buru berjalan ke arah Liman Setiawan dengan sikap sangat hormat. "Salam hormat ketua," ucap kedua pendekar yang bergelar penjaga naga tersebut. "Maaf tuan-tuan, mungkin Anda salah orang," ucap Liman Setiawan memotong ucapan kedua pria parubaya tersebut. Meskipun Liman Setiawan dan keduanya saling mengenal baik, namun sebagai pimpinan gerbang naga yang sebenarnya ia tidak ingin identitasnya diketahui oleh sembarang orang. Mendengar ucapan Liman Setiawan seperti itu, seketika kedua penjaga naga tersadar jika identitas ketua gerbang naga bukanlah sesuatu yang boleh didengar oleh orang luar. Dari kejauhan Lin Tingji berdiri mematung, sebagai keturunan langsung keluarga Lin jelas ia mengenal siapa kedua lelaki parubaya yang baru saja menyapa Liman Setiawan dengan hormat tersebut. Selama beberapa waktu terakhir, keluarga Lin berusaha keras untuk mendapatkan dukungan dari gerbang naga dengan mendekati kelima penjaga naga sebelum menemui pemimpin mereka yang bernama Ruslian. Bab 79. Oh maaf, kami salah mengenali orang, ucap seorang penjaga naga berusaha menjaga ketenangannya. Setelah berkata demikian keduanya segera beralih masuk ke dalam rumah makan, mereka tidak ingin membuat Liman Setiawan merasa tidak nyaman. Sementara Nuhume hanya tersenyum dalam hati, ada rasa kekaguman di dalam dirinya terhadap Liman Setiawan yang tidak mau menonjolkan diri. Hal ini sangat berbeda dengan para tuan muda yang ingin dijodohkan dengan dirinya, jika itu Liman Setiawan maka Nuhume tidak akan berpikir dua kali. "Aku masih ada urusan, sebaiknya kau pulang sendiri terlebih dahulu," ucap Liman Setiawan kepada Nuhume sesaat dirinya berada di depan kereta kuda. "Oh begitu, baiklah," Nuhume berkata dengan ekspresi terlihat seperti kehilangan. Setelah memastikan kondisi Nuhume aman, Liman Setiawan kemudian melangkah santai meninggalkan rumah makan tersebut. Ia merasakan ada beberapa orang yang saat ini memperhatikannya, ia tidak ingin Nuhume terlibat dalam masalah sepele. Liman Setiawan berjalan menuju sebuah jalan kecil, ia merasakan beberapa kekuatan yang berada di ranah Indiki. Dari hawanya ia merasakan aura membunuh yang kejam, menandakan orang-orang yang mengikutinya merupakan penjahat yang sudah terbiasa membunuh. Ada sekitar 10 orang lebih yang tiba-tiba datang dari arah depan maupun dari samping dengan membawa berbagai jenis senjata tajam. Tidak lama kemudian seorang pemuda muncul, Liman Setiawan mengetahuinya dengan cepat. Dia adalah Lin Tingji yang sebelumnya tidak bersikap ramah terhadapnya. Liman Setiawan tersenyum ringan, ia tidak menyangka akan kembali berhubungan dengan salah satu keluarga besar kota Qinghai. Melihat kedatangan Liman Setiawan yang begitu santai, Lin Tingji mengacungkan jempolnya dengan maksud melecehkan. "Seorang kekasih bayaran, hanya bermodalkan tubuh dan wajah yang rupawan berani menyinggungku," Lin Tingji meremehkan Liman Setiawan. Lin Tingji melihat Liman Setiawan yang menyembunyikan kultivasinya itu seperti pemuda biasa. Jadi ia berpikir akan dengan mudah menindas Liman Setiawan di saat Nuhume tidak ada bersamanya. Beberapa orang di belakangnya pun mencibir, mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh Lin Tingji untuk melihat pertunjukan yang akan mereka saksikan bersama. Mata Liman Setiawan berkedip sebentar, lalu dia berjalan pelan-pelan menghampiri Lin Tingji dan mengangkat tangannya pelan ke udara. Plak, detik berikutnya wajah Lin Tingji ditampar, seketika tubuhnya terhuyung beberapa meter sebelum ambruk ke tanah. Dari mulutnya ia memuntahkan seteguk darah yang bercampur beberapa giginya yang tanggal. Belasan orang yang dibawanya itu tercengang, mereka tidak bisa menebak bagaimana mungkin seorang pemuda yang terlihat biasa saja sanggup membuat kultivator inti emas dengan begitu mudah. "Kurang ajar," ucap Lin Tingji dengan kesal. "Aku terlalu malas untuk meladenimu, sebaiknya bawa orang-orangmu pergi dan jangan muncul di hadapanku lagi," ucap Liman Setiawan dengan tatapan dingin. Lin Tingji terdiam sejenak melihat seorang pemuda yang terlihat sederhana tampil mendominasi di hadapannya. Hal ini tentu saja membuatnya merasa sangat tidak senang. "Apakah kau ingin mati?" Lin Tingji mengerutkan bibirnya. "Jangan pernah mengancamku dan jangan banggakan keluarga Linmu yang lemah itu," ujar Liman Setiawan memperingatkan. "Apa maksudmu?" tanya Lin Tingji dengan ekspresi terkejut. "Apa maksudku? Bukankah kau selalu membanggakan nama keluargamu dan aku bisa dengan mudah membungkamnya seperti yang kulakukan pada keluarga Hong sebelumnya," ucap Liman Setiawan dengan nada acuh tak acuh. Mendengar perkataan Liman Setiawan, sekujur tubuh Lin Tingji gemetar ketakutan. Ia baru memahami jika penglihatannya sebelumnya tidaklah salah, dua orang penjaga naga bersikap sopan pasti ada sesuatu yang luar biasa dan berhubungan dengan gerbang naga.
Jika ia berani mengungkit nama keluarga Hung, maka Lin Tingji yakin jika pemuda tersebut adalah seseorang yang tidak boleh ia ganggu. Bajingan, bagaimana Nuhume bisa mengenal monster seperti ini? Batinnya yang dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, tubuh Lin Tingji terasa dingin dan ia baru menyadari betapa mengerikannya pemuda yang berada di depannya itu. Lin Tingji melihat ke sekelilingnya, lalu ia berlutut dan berkata, Tuan muda tolong kasihanilah aku dan keluargaku. Suara Lin Tingji terdengar serak menahan tangis. Ia tidak lagi mempedulikan harga dirinya ketika berada di depan sosok mengerikan itu. Sudahlah, pergi sana dan jangan katakan apapun, ucap Liman Setiawan mengusir pemuda tersebut. Terima kasih Tuan Muda. Lin Tingji bersujud beberapa kali. Kesombongannya luntur demi menyelamatkan nyawa seluruh keluarganya. Liman Setiawan pun mengabaikan pemuda tersebut. Baginya membunuh tidak harus dilakukan jika seseorang masih bisa diperingatkan dengan kata-kata. Apalagi Liman Setiawan sedikit tahu jika keluarga Lin hanyalah keluarga bangsawan biasa yang tidak terlibat dengan organisasi Topeng Merah, jadi memperingatkannya saja sudah cukup. Tidak lama Liman Setiawan pergi, Lin Tingji pun bangkit dan bersiap pergi mengajak seluruh anak buahnya yang tampak diam mematung. Perubahan situasi yang sangat cepat itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ayo, lekas tinggalkan tempat ini, ajak Lin Tingji dengan ketakutan seperti baru saja melihat hantu. Dari kejauhan, dua penjaga naga memperhatikan hal ini. Mereka berdua mengangguk puas dengan sikap pemimpin gerbang naga yang tidak bertindak sembarangan dan memiliki hati yang luas dalam menghargai kehidupan. Tuan muda memang layak menjadi pemimpin kita, ujar salah seorang penjaga naga sambil mengelus jenggotnya. Ya, itu benar. Sungguh menyenangkan bisa berada di tempat yang benar, timpal penjaga naga lainnya dengan wajah penuh senyuman. Kedua penjaga naga itu mengangguk puas. Mereka yang semula meninggalkan tempat tinggalnya kini benar-benar bisa menemukan rumah sesungguhnya bagi seorang kultivator yang mendermakan keahliannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu, Nuhume yang sudah berada di tempat tinggalnya segera melaporkan perkembangan yang baru saja terjadi. Ia dengan hati-hati menyampaikan beberapa hal terkait rencananya untuk bergabung dengan Gerbang Naga. Apakah kau yakin mereka akan menerima keluarga kita? Sebab yang ku tahu keluarga Lin yang sudah berkali-kali mendekatinya tidak berhasil menjadi anggota Gerbang Naga, ucap matriark keluarga Nu. Seharusnya tidak masalah, besok aku akan datang ke Gerbang Naga dan membawa beberapa hadiah, ucap Nuhume menyampaikan rencananya. Jika mereka mau menerima keluarga kita, maka kamu tidak perlu menikah dengan tuan muda keluarga Lin, ucap matriark Nunian yang merupakan ibu kandung Nuhume. Baik ibu, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap Nuhume dengan wajah berbinar. Aku tahu dari Siekian tentang seseorang yang membuatmu jatuh cinta. Jika kau sudah menemukan orang yang tepat maka bawalah dia ke rumah keluarga kita, matriark keluarga Nu berkata dengan serius kepada putrinya tersebut. Nuhume sedikit terkejut dengan pernyataan ibunya, meski dalam hatinya ia merasa sangat senang namun ia tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi jika mampu membawa Liman Setiawan ke tempat kediamannya. Jika saja dulu ia tidak mengabaikannya maka kemungkinan seperti yang ibunya harapkan bisa saja terjadi. Tetapi dengan posisi Liman Setiawan sebagai pemimpin Gerbang Naga maka Nuhume tidak memiliki kepercayaan diri lagi. Hari ini ia cukup senang bisa bersama dengan Liman Setiawan, hanya saja kedekatan yang ia rasakan begitu hangat itu hanya sandiwara yang ia tujukan kepada orang banyak agar ia terbebas dari pembahasan perjodohan yang selama ini mengganggu pikirannya. Ibu, dia hanya teman biasa, ucap Nuhume dengan wajah memerah. Sejak kau kecil hingga tumbuh dewasa, kau tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari ibumu, ucap matriark Nunian sambil tersenyum. Sebagai seorang ibu, ia jelas memahami kondisi putrinya tersebut. Ia juga merasa bersalah atas situasi yang menimpa kepemimpinan keluarga Nu yang berada di bawah tekanan Jenderal Chandra Liu. Bab 80. Keesokan paginya di kediaman keluarga Nu. Pagi-pagi sekali Nuhume seperti biasanya sudah terbangun, namun saat ia hendak keluar kamar ia merasakan sesosok bayangan berkelebat dengan sangat cepat melewati tubuhnya dan sesaat berikutnya bayangan itu berhenti di depannya. Nuhume diam mematung ketika menyaksikan lebih jelas sesosok tubuh yang kini berada di depannya itu. Selain itu Nuhume juga baru menyadari jika ada sosok lain yang tengah duduk di ruangan tengah tempat tinggal pribadinya tersebut. Nuhume tercengang di tempat. Ia tidak bisa berteriak mengandalkan Siekian yang baru akan kembali lagi ini. Siapa kalian? Tanya Nuhume secara spontan meskipun pria di depannya menggunakan topeng merah tanpa ditandai bintang seperti pada umumnya.
Kamu bisa memanggilku Tang Sixun, jawab lelaki bertopeng merah itu dengan nada yang tenang. Setelah mendengar kata-kata itu, tiba-tiba merasakan pandangannya menjadi gelap dan pendengarannya menjadi tidak berfungsi. Pada saat ini tidak ada yang menyangka jika keluarga Nu akan mengalami musibah di luar kemampuan mereka untuk memahaminya. Kejadian tiba-tiba yang menimpa Nu Hume terjadi begitu saja tanpa ada yang mengetahuinya. Beberapa saat pun berlalu, Matriark Nunian tampak mondar-mandir yang diliputi perasaan gelisah dengan lingkaran hitam tebal di sekitar matanya. Pupil matanya tampak memerah menahan kesedihan. Bagaimana? Apakah sudah ada kabar tentangnya? Tanya Matriark Nu dengan tidak sabar. Kami sudah memeriksa seluruh pavilion, tidak ada tanda-tanda keberadaan Nona muda. Selain itu saya sudah mengecek seluruh penjaga dan memastikan tidak ada yang menerobos masuk ke dalam lingkungan keluarga Nu. Bahkan tidak ada saksi mata yang melihat Nona muda meninggalkan kamarnya, ucap Siekian yang baru saja kembali. Sejak pagi-pagi sekali Nu Hume menghilang tanpa ada yang mengetahuinya. Hanya saja, saya menemukan sesuatu di dalam kamar Nona muda, lanjut Siekian memberikan laporan. Tunjukkan padaku apa itu, pinta Matriark keluarga Nu dengan cepat. Siekian tanpa ragu kemudian menyerahkan sebuah benda berupa secarik tulisan yang berisi sebuah pesan. Begitu Matriark keluarga Nu menerima secarik kertas, alisnya langsung berkerut. Kurang ajar, ucap Matriark keluarga Nu tersebut sambil menggertakkan giginya. Rupanya putrinya telah diculik oleh organisasi Topeng Merah. Dilihat dari kemampuan penculiknya maka pelakunya bisa dikatakan seseorang yang sudah berada di tingkat pendekar dewa. Cepat kamu pergi ke gerbang naga, beritahu tentang hal ini. Matriark Nu langsung memberikan perintah kepada Siekian dengan cepat sambil memberikan kembali petunjuk yang didapatkan. Baik nyonya, ucap Siekian mengambil kembali secarik kertas yang menjadi petunjuk tersebut. Pavilion Gerbang Naga, Liman Setiawan tentu tidak tahu tentang apa yang menimpa Nu Hume di kediamannya. Sejak semalam ia masih duduk bersila di dalam kamarnya untuk mengatasi kemacetan kultivasi yang ia alami belakangan ini. Tok, tok, tok. Pada saat ini alis matanya terkerut, suara ketukan di depan pintu membuatnya sedikit merasa tidak nyaman. Tuan muda, mohon maaf mengganggu Tuan muda, ucap pelayan tersebut dengan rasa sungkan. Ada apa? Tanya Liman Setiawan ketika melihat pelayan pribadinya tersebut. Ada Nona Siekian, ia mengatakan ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Nona Nu Hume telah diculik, ucap pelayan tersebut dengan hati-hati. Liman Setiawan merenung tanpa suara. Pikirannya terbawa pada sosok yang baru saja ia temui kemarin. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju ruang tamu di mana saat ini Siekian tengah menunggu kedatangannya dengan cemas. Apakah ada petunjuk? Tanya Liman Setiawan tanpa berbasa-basi. Siekian kemudian mengeluarkan secarik kertas yang merupakan petunjuk tentang keberadaan penculik Nu Hume. Kertas tersebut berisikan tulisan jika Nu Hume ada di tangan Tang Sixun, dan jika ingin menyelamatkannya harus pimpinan gerbang naga sendiri yang datang seorang diri. Apakah ini petunjuknya? Tanya Liman Setiawan. Siekian mengangguk lalu berkata, sepertinya mereka berasal dari organisasi Topeng Merah yang sebelumnya berusaha ingin mencelakakan Nona muda, ungkap Siekian. Liman Setiawan segera mengambil secarik kertas dari tangan Siekian dan membaca secara seksama kata demi kata yang tertulis pada kertas tersebut. Dia langsung terkejut dan merasakan darah di dalam tubuhnya seperti mendidih saat ini. Apakah kamu tahu tempat yang dimaksud? Tanya Liman Setiawan merujuk pada petunjuk dalam catatan tersebut. Tentu saja, tempat itu cukup jauh dari sini dan berada di dekat puncak Gunung Shinpo, jawab Siekian dengan penuh kekhawatiran. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Siekian melanjutkan perkataannya dengan panik. Sebagai seorang pengawal pribadi Nu Hume ia sedang tidak ada di tempat saat kejadian berlangsung, jadi ia merasa sangat menyesal atas kejadian yang menimpa Nu Hume. Liman Setiawan menghela napas dan berkata, aku akan pergi ke tempat tersebut dan membawa kembali Nona Nu Hume. Apakah itu tidak terlalu berbahaya? Tanya Siekian dengan bimbang. Liman Setiawan jelas memahami hal tersebut. Berdasarkan petunjuk yang baru saja ia baca maka pihak penculik adalah Tang Sixun yang merupakan pimpinan organisasi Topeng Merah Kota Qinghai yang terkenal sadis. Apalagi memikirkan wajah Nu Hume yang sangat cantik membuat Liman Setiawan khawatir terjadi sesuatu pada dirinya jika ia terlambat datang. Liman Setiawan terdiam sebentar, lalu menghela napas dalam-dalam memikirkan musuh yang kuat jika ia harus datang sendirian. Tang Sixun merupakan pendekar alam dewa yang sudah banyak melakukan pembunuhan serta ia juga bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja.
Di sisi lain Liman Setiawan tidak mungkin membiarkan kondisi ini berlarut, walau bagaimanapun hal ini berhubungan dengan dirinya yang sudah banyak menghancurkan markas cabang organisasi Topeng Merah belakangan ini. Berikan aku kuda terbaik, ucap Liman Setiawan kepada pelayannya. Baik Tuan Muda, jawab pelayan tersebut dengan patuh. Apakah aku boleh ikut? Tanya si Ekian bermaksud membantu. Tidak perlu, kau tunggu di sini saja, ucap Liman Setiawan yang tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar. Bahkan kali ini ia tidak menyertakan kelima penjaga naga yang dimiliki paviliun gerbang naga. Hal itu justru untuk menghindari kemarahan penculik Nuhume yang bisa bertindak nekat jika permintaan mereka tidak dituruti. Setelah seekor kuda pilihan disiapkan, Liman Setiawan segera pergi menuju Gunung Sinpo. Berdasarkan arah yang ditujukan, untuk menuju lokasi tersebut dibutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Liman Setiawan tidak pernah ke tempat itu sebelumnya, sehingga ia berjalan dengan sangat berhati-hati menghindari jebakan yang bisa saja terjadi. Dengan kecepatan penuh, ia akhirnya tiba di kaki Gunung Sinpo kurang dari 1 jam. Meski ada kabut tebal menyelimuti namun ia menerobosnya demi menyelamatkan Nuhume. Bersambung.